Memori dalam perspektif Islam. Pengertian memori. Memori merupakan proses stimulus atau informasi masuk dan agar informasi tersebut tetap diingat, setidaknya melalui 3 tahapan proses ingatan, yaitu memasukkan informasi ke dalam ingatan atau disebut dengan encoding, menyiapkan informasi ke dalam gudang memori atau disebut dengan storage, mengambil atau mengintai kembali informasi yang telah disimpan dan dituangkan baik dalam bentuk ucapan, isyarat, atau hanya sekedar bayangan dalam otak. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan zikir dan memori. Menurut Al-Quran, tenaga zikrullah boleh menghantarkan seseorang kepada kejayaan. Temuan tersebut membuktikan bahwa secara saintifik, zikrullah yang dilakukan secara berulang-ulang akan meningkatkan kualitas kesehatan otak. Zikrullah juga akan menghasilkan gelombang otak yang lebih harmonis sebagai isyarat mental berada dalam keadaan yang stabil. Mempunyai 2 memori, yaitu amigdala dan hipokampus. Kedua memori tersebut terdapat pada sistem limbik di otak. Sistem limbik terdiri dari tamulus yang mengatur fungsi sadar dan memulai proses data dari yang diterima tubuh dari luar diri, sebelum data dikirim ke korteks untuk menghasilkan respon. Tenaga zikrullah mampu menguruskan sistem limbik, cuping di kepala, kerja jantung, peredaran darah maupun paru-paru yang merupakan bagian penting dalam menentukan kesehatan psikologis. Ketika melakukan zikrullah, aliran bioelektrik di saraf pendengaran, memori, amigdala dan hipokampus di otak menjadi meningkat karena keterlibatan aktif bagian-bagian tersebut dalam proses zikrullah. Jika zikrullah ini diamalkan secara berulang-ulang dan menyebabkan aliran bioelektrik menjadi bertambah aktif sehingga otak menjadi aktif secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu menghafal Al-Quran dan memori. Proses menghafal Al-Quran yang terlibat dalam tahap awal pemrosesan informasi yaitu metode talaki atau musyafahah antara guru dan murid, di mana sistem register sensorik akan diaktifkan karena mendengarkan suara guru dan mencontohkan bacaan Al-Quran yang benar, dan murid menerima stimulus melalui pendengaran auditorik yang kemudian menetap dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 250 milidetik hingga 4 detik di dalam ruang penyimpanan etonik. Bila informasi atau stimulus tersebut tidak diperhatikan akan langsung terlupakan. Akan tetapi, bila diberi perhatian, informasi tersebut akan ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Tahap selanjutnya, pemrosesan informasi yaitu jangka pendek dari memori sensorik. Informasi disimpan dan mengalir ke dalam memori jangka pendek dan terdiri dari sebagian kecil informasi yang secara aktif digunakan dan terkadang dilupakan atau disimpan pada memori berikutnya, yaitu memori jangka panjang. Al-Quran merupakan masuknya informasi ke dalam memori dengan menggunakan effortful processing, yaitu masuknya informasi dengan diupayakan dan diusahakan, dan dapat digunakan ketika ditraksi kembali dalam kegiatan penyetoran hafalan. Menghafal Al-Quran yaitu kemampuan kognitif yang ditimbulkan oleh kemampuan intelijensi dan memori setiap individunya, dan dipengaruhi pula oleh faktor psikologi seseorang. Potensi hafalan setiap individu pastilah berbeda-beda, tergantung pada lemah dan kuatnya ingatan individu tersebut. Lupa dalam perspektif Islam. Al-Quran menyinggung beberapa kali tentang lupa. Muhammad Usmani Najati merumuskan 3 bab lupa yang terjadi dapat mengenai berbagai peristiwa, nama, dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Al-A'la ayat 6 yang artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. 2. Lupa yang mengandung makna lalai. Contohnya, seseorang yang lalai meninggalkan barang berharganya di suatu tempat, lalu ia baru ingat setelah beberapa lama kemudian. Kalau benda tersebut telah tertinggal di suatu tempat karena keasikan melakukan suatu hal yang lain, seperti kisah tentang murid Musa alaihissalam yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 63 yang artinya, dia, pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh.
3. Lupa dengan pengertian hilangnya perhatian terhadap suatu hal, seperti tersirat dalam Quran surah At-Taubah ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah melakukan yang makruh, dan mereka menggenggam tangannya yang kikir. Mereka telah melakukan hal, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Pendapat lainnya menurut Abdul Mujid dan Yusuf Munzakir yang berkaitan dengan kelupaan yang merupakan gangguan kepribadian manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Lupa untuk mengingat Allah, sebagaimana dirinya telah dikuasai oleh setan. 2. Mendustakan ayat-ayat Allah setelah beriman sehingga dirinya menjadi lupa darinya. 3. Lupa karena kemunafikan sehingga mereka telah lupa terhadap Allah, maka Allah pun melupakan mereka. 4. Lupa karena pengikuti hawa nafsu sehingga ia lupa kepada Allah. Lupa forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Secara sederhana, Gulo 1982 dan Berer 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau